Guys, kita ada beberapa informasi Bollywood yang lagi menarik nih. Spesial weekend, nonton sampai habis ya. Kita ke informasi pertama. Di tengah ancaman gangster yang terus berlanjut kepada kehidupan Salman Khan, teman dekatnya dan sesama superstar Shah Rukh Khan juga kini menerima ancaman pembunuhan. Menurut laporan dari polisi setempat di sana, ada seorang penelpon anonim yang tidak diketahui menelpon ke kantor polisi Bandra Mumbai yang mengancam meminta uang sebesar 50 lakh atau setara 1 miliar rupiah dari Shah Rukh Khan atau dia akan membunuh sang aktor. Hingga kini belum ada penangkapan yang dilakukan, kata polisi Mumbai. Dikabarkan kalau polisi sudah diberangkatkan ke negara bagian untuk melacak nomor tersebut. Tak berselang lama kemudian, menurut laporan E-Times, mereka telah menangkap seseorang bernama Muhammad Faizan Khan. Sementara Faizan tidak mau mengakui karena katanya HP-nya dicuri beberapa hari yang lalu. Ia juga sudah melaporkan berita pencurian tersebut ke kantor polisi katanya. Dalam pengakuannya, Faizan menyebut bahwa pasti HP-nya sudah disalahgunakan oleh orang yang mencuri HP-nya tersebut. Ada berita dari Vidya Balan mengapa ia tidak membintangi bagian kedua Bulbulaya. Ya, Vidya yang kembali ke Bulbulaya ketiga membuat heboh penggemarnya karena memang film Bulbulaya adalah miliknya. Kata produsernya, setelah Kartik bergabung di Bulbulaya kedua, saya harap Vidya juga ikut bergabung di dalam bagian kedua film ini. Tapi dia menolakku, katanya. Nah, kalian tahu apa alasan Vidya menolak bagian kedua Bulbulaya? Kata Vidya, bagian pertamanya sukses besar. Ya, takut bagian keduanya tidak bakal sama suksesnya jika dia kembali di dalamnya. Jadi maksudnya di sini guys, Vidya Balan tahu diri kalau ia beberapa kali sebelumnya gagal di film solonya. Makanya ia tidak berani mengambil bagian keduanya karena ia bakal membuat sequel Bulbulaya tersebut gagal di box office. Kemudian ia digantikan oleh Tabu dengan dua karakter kembar sekaligus. Sepertinya Vidya Balan harus berterima kasih kepada Tabu karena dia bisa membuat bagian kedua Bulbulaya lebih sukses meskipun tak ada hubungannya dengan bagian pertama. Kini Bulbulaya ketiga sudah mencapai angka pendapatan sebesar 189 crore dari bioskop India juga luar negeri dengan biaya sebesar 150 crore. Wah, sudah terhitung hits ya teman-teman. Ya, walaupun banyak komentar miring tentang film ini karena kurang horor katanya. Dan kita punya berita ini lagi nih guys, perceraian Aishwarya Abhishek. Tenang, ini bukan membahas masalah sudah sampai di tahap mana perceraian mereka ya. Tapi kini Aish Abhishek ada tawaran main film bareng loh. Ada laporan baru mengatakan bahwa pembuat film Mani Ratnam ingin membuat film berikutnya dengan Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai sebagai pemeran utama. Mani Ratnam memang adalah mentor Aishwarya, jadi tidak heran ia mengajak Aish untuk bermain film. Tapi mengapa Abhishek? Apakah Mani Ratnam ingin mengambil keuntungan dari rumor perpisahan seseorang? Seorang sumber mengatakan kepada Sum TV bahwa Mani Ratnam telah mencari subjek untuk film ketiga bersama Aishwarya dan Abhishek selama beberapa waktu belakangan ini. Mani Ratnam sebelumnya telah menyutradarai film bersama Abhishek dan Aishwarya dalam dua film, yaitu Guru pada tahun 2007 dan Ravanan di tahun 2010. Ia kini berharap dapat menyelesaikan film ketiganya bersama pasangan bintang tersebut. Sementara itu, mengapa ia memilih Abhishek? Justru sebenarnya Abhishek adalah aktor yang lebih banyak ia bekerja dengannya daripada Aishwarya. Mani Ratnam telah mengarahkan Abhishek dalam 3 film yang juga mencakup kolaborasi pertama mereka Yuva 2004. Berita dari Salman Khan, cameo-nya disebut mengecewakan di film Singham 3 kemarin. Penampilan Salman Khan dalam Singham Again merupakan salah satu elemen yang paling banyak dibicarakan dalam film tersebut, tetapi ternyata mengecewakan. Penampilan Chulbul Pandey dalam Singham Again dinilai hambar dan dieksekusi dengan buruk, kurang pengembangan dan konteks katanya. Jadi ceritanya begini guys, Rohit Shetty syuting adegan Salman Khan tersebut setelah film siap dirilis. Rohit Shetty tahu lawannya adalah Bulbulaya yang tidak boleh diremehkan, jadi ia menambahkan superstar Salman Khan meski pemain Singham 3 sudah bertumpah ruah bintangnya. Yang bikin kecewa di sini, penggemar berharap banyak apa yang akan dilakukan Salman Khan di Singham 3 karena Chulbul tidak berkaitan. Bayangkan menonton Singham hingga akhir, lalu penampilan Salman Khan hanya 5 detik di bagian akhir film. Hanya berdiri kabin Singham lalu mengatakan dialog satu baris.
Nah, siapa yang tidak kecewa bukan? Itulah risiko yang tidak dipertimbangkan oleh Rohit Shetty, memilih aktor besar untuk ditampilkan namun tidak mengerti apa yang harus diperbuat untuk penonton. Mungkin tempelan Salman Khan untuk menandai kolaborasi selanjutnya dari Rohit Shetty ya, tetapi caranya benar-benar salah karena memberi janji manis kepada penggemar. Kita ke berita Vicky Kaushal, katanya memilih mundur dari bertabrakan tayang dengan film Pushpa 2 Allu Arjun. Ya, siapa yang berani melawan Pushpa 2 guys? Sudah ceritanya hebat, konsepnya tidak tertebak, sinematografinya andalan dan yang pasti ini sudah lama sekali ditunggu oleh para penggemar. Sementara itu Vicky Kaushal akan melawannya dengan film baru. Ya, film baru Vicky yang juga mendapatkan standing ovation Chava awalnya dijadwalkan tayang bersama 5 Desember 2024. Sebenarnya mengumumkan pertama tanggal itu adalah dari pihak Chava Vicky Kaushal. Namun karena Pushpa 2 tiba di hari yang sama kemudian, tim Chava memilih mengundurkan diri karena tahu diri. Bukannya film mereka buruk atau bagaimana, pembuat Chava hanya ingin tidak diganggu karyanya, perhatian tidak teralihkan ke film yang lain. Karena pada faktanya, kata salah satu analis perdagangan, Pushpa 2 sudah bisa dipastikan bekerja dengan baik di semua bahasa. Ya, Pushpa adalah film selatan ya guys. Sementara itu Chava adalah proyek ambisius oleh Lakshman Utekar. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk membuat film tersebut. Beda kalau misalnya Chava adalah sequel, penontonnya pasti tidak bakal berpindah ke film lain. Apapun itu sudah benar keputusanmu menghindar ya Bang Vicky. Kita harus tahu potensi dan status kita untuk bersaing. Kita ke informasi terakhir dalam minggu ini. Sebelum Lahore 1947 yang akan memasangkan Preity Zinta dan Sunny Deol di film mendatang, ini dia 6 film yang pernah menyatukan kedua aktor ini. Yang pertama ada The Hero tahun 2003. Kisah Sunny Deol yang merupakan agen mata-mata India ke Pakistan jatuh cinta kepada gadis Pakistan yang diperankan oleh Preity Zinta. Ia harus memilih mana yang akan ia perjuangkan, negara atau cintanya. Ada Super Hit by Yaji 2018, film gagal. Kisah Sunny Deol, seorang gangster yang bercita-cita menjadi produser film. Ia jatuh cinta dengan Preity Zinta lalu memutuskan membuat film demi membuat Preity Zinta jadi terkesan. Selanjutnya di Legi tahun 99. Di sini Preity Zinta hanya sebagai cameo. Ada Fars 2001, kisah polisi pengganti yang menggantikan rekannya yang gagal dalam bertugas lalu membuat putrinya Preity Zinta jatuh cinta kepada polisi pengganti tersebut yang diperankan oleh Sunny Deol. Lalu ada Heroes tahun 2008 yang tidak memasangkan keduanya sebagai pasangan romantis, tetapi kebersamaan mereka cukup baik untuk dilihat. Terakhir ada Ye Rashte Hai Pyar Ke tahun 2001. Di sini giliran Sunny Deol menjadi cameo, tidak ada pasangan romantis tetapi cukup seru melihat kebersamaan Sunny dan Preity.